Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Finusroom edisi Kamis 19 Juni 2025. Kita mulai saja ke Finusroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Sebanyak 525 orang menerima SK pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang formasi tahun 2024. Penyerahan SK pengangkatan kepada ratusan CPNS dan P3K tahap 1 Kota Tanjung Pinang ini dilaksanakan di Gedung PKK Senggarang Kota Tanjung Pinang pada Kamis 19 Juni 2025. Adapun rinciannya, sebanyak 517 orang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dan 8 orang adalah calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Penyerahan SK pengangkatan tersebut setelah Pemko menerima nomor induk CPNS dan P3K dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah berpesan, P3K dan CPNS yang baru dilantik harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Lis berharap para CPNS dan P3K yang telah dilantik mampu menjadi contoh teladan menjaga etika dan integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita harapkan semua, tadi kan sudah disampaikan bahwa perlu disiplin, tak perlu diajarkan. Yang jelas kita banyak harapan-harapan masyarakat yang harus kita kerjakan, ya kan? Karena sekarang ini dengan adanya CPNS baru, dokter dan P3K tentunya masyarakat berharap bahwa mereka diberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga tentu membersihkan rencana program yang baik untuk Kota Tanjung Pinang supaya Kota Tanjung Pinang lebih baik lagi, maju, dan aparaturnya melayani. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kunjungan Bupati Bintan di Kecamatan Tambelan dimeriahkan dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Acara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas warga Kecamatan Tambelan bersama Bupati Bintan Robi Kurniawan berlangsung meriah. Kemeriahan acara tersebut terpancar dari warga Kecamatan Tambelan yang tumpah ruah di lapangan sepak bola Tambelan. Acara diawali dengan senam sehat bersama, lalu dilanjutkan dengan perlombaan tarik tambang antar kelurahan dan desa se-Kecamatan Tambelan. Acara semakin meriah dengan adanya hadiah yang diberikan seperti sepeda motor listrik, sepeda, kipas angin, dan berbagai hadiah hiburan lainnya. Kemudian hari kedua, tadi pagi kita melaksanakan Germas, ya senam sehat, kemudian ada perlombaan masyarakat seperti tarik tambang. Nah, kemudian hari ini juga bersama tim Dokter Share ya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Tambelan. Tadi kita lihat ya begitu banyak spesialis yang hadir di Tambelan ini dan kurang lebih hampir seminggu ya. Tadi dia hampir seminggu di Tambelan. Tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Dokter Share yang luar biasa memberikan pelayanan sampai ke pelosok. Robi berharap melalui kegiatan Germas ini, warga Tambelan dapat menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas sederhana seperti olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan sehat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Badan Pertanahan Negara atau BPN Kantor Wilayah Kepulauan Riau mencatat sepanjang tahun 2025 ini terdapat 3 kasus mafia lahan yang terjadi di Kepulauan Riau. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Badan Pertanahan Negara atau BPN Kantor Wilayah Kepulauan Riau telah mendata sebanyak 3 kasus dugaan permainan mafia lahan di Kepri. Kepala BPN Kanwil Kepri Nursan Solihin mengungkapkan 3 lahan yang diduga dimainkan oleh mafia lahan tersebut berlokasi di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang yang kasusnya viral baru-baru ini. Nursan menyebut modus kasus dugaan mafia lahan itu adalah dengan memalsukan surat fasilitas umum atau FASUM yang dijual. Menurutnya, ketiga kasus dugaan mafia lahan tersebut harus segera ditangani. Oleh sebab itu, pihaknya mengklaim telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saat disinggung soal lahan terlantar di Kepri, dia menjelaskan bahwa lahan-lahan tersebut harus dicek dan segera dibuatkan sertifikat oleh pemilik yang sah. Selama ini
di sini ada tiga, mafia yang dilakukan. Yang kedua, yang pertama adalah yang di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Tapang, yaitu adanya penjualan kapling siap bangun di kawasan hutan lindung. Jadi hutan lindung, buat tarik kapling itu kan berarti mereka menjualkan karena hutan lindung kan tidak bisa dijual. Kemudian yang kedua adalah lokasi di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, yaitu yang modus bahwa peralihan pemanfaatan tanah dari BPN ini itu memalsukan ada fasos-fasum, mereka sengaja dijual-jual, itu kan tidak boleh dijual. Yang ketiga yang ini mafia yang pemalsuan ini. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Wali Kota Tanjung Pinang mengancam akan mencabut surat keputusan atau SK aparatur sipil negara atau ASN jika mereka melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Sebanyak 525 orang telah menerima SK pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang formasi tahun 2024. Penyerahan SK ratusan ASN tersebut dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah. Dengan telah diserahkan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah, para ASN tersebut diingatkan agar melaksanakan pekerjaan dengan bertanggung jawab sesuai kewajibannya masing-masing. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan akan mencabut surat keputusan bagi ASN yang terbukti tidak taat dan melanggar aturan kepegawaian. Ancaman ini disampaikan untuk menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan bagi ASN yang baru diangkat. Bukan melanggar langsung dipecat, aturannya PKK, P3K itu kan kalau misalnya melakukan pelanggaran itu kan dicabut SK-nya. Artinya seperti itu. Kalau pelanggaran ya bukan pelanggaran misalnya ya ada ketentuannya juga, ada rumusnya juga. Yang jelas kita harapkan kedisiplinan. Kan karena sekarang masyarakat ini sangat berharap bahwa aparatur pemerintah itu betul-betul mereka membutuhkan kapan. Kayak kemarin ada katanya mereka mau ngurus sesuatu yang nggak ada orang. Ya, rasa saya kan gitu hal-hal seperti itu nggak perlu diajarkan lagi. Diketahui pada Kamis 19 Juni 2025, 517 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dan 8 calon pegawai negeri sipil atau CPNS telah menerima SK pengangkatan tahap 1 Kota Tanjung Pinang formasi tahun 2024. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Mendukung program swasembada pangan pemerintah, seorang petani di Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, secara sukarela menjadikan lahan miliknya sebagai lokasi uji coba penanaman padi. Petani di Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan sukarela memanfaatkan lahan miliknya untuk dijadikan sebagai uji coba penanaman padi. Hal tersebut guna mendukung program swasembada pangan pemerintah Republik Indonesia. Lahan tersebut adalah milik petani bernama Sadri yang diketahui memiliki luas 2.000 meter dengan kebutuhan bibit padi diperkirakan mencapai 3 kg. Saat ditemui di lahan miliknya pada Kamis 19 Juni 2025, Sadri mengungkapkan telah menjalankan uji coba tersebut sejak tanggal 4 Juni 2025 lalu. Saat ini padi yang dia tanam tampak tumbuh dengan baik. Ini tanaman di dari Selekop ini dari tanggal 4 kemarin. Ini apa namanya itu uji coba gitu. Ya mudah-mudahan uji coba ini bisa sukses lah gitu kan. Ini jadi, supaya kita nanti bisa tanam agak luas dari ini gitu kan. Lantaran ini program pemerintahan. Ya ini kisarannya sih sekitar lahan 2.000 meter lah ya. 2.000 meter itu mungkin sekitar 3 kilo benih gitu. 3 kilo benih ya. Kurang lebihnya. Dalam uji coba penanaman padi di Kelurahan Selekop, petani didampingi oleh tim penyuluh pertanian dari instansi terkait guna memastikan perkembangan proses penanaman, perawatan hingga pertumbuhan tanaman berjalan maksimal. Salah satu penyuluh pertanian Intan Putri Ramadhani mengungkapkan, lahan milik Sadri merupakan lahan uji coba penanaman padi kedua di wilayah Kecamatan Bintan Timur. Selekop ini lahan kedua, lahan pertama ada di
Batu 18, ini lahan kedua. Cuma bedanya kalau di 18 itu seperti sawah. Jadi kalau ini benar-benar ladang, memang padi gogo. Tapi kalau di sana padi sawah. Kami kunjungan ke sini, kami memantau kondisi lapangannya, usia berapa, pertumbuhannya seperti apa, terus perawatan-perawatannya kita pantau, kita arahkan petaninya karena ini baru. Mungkin juga lahan di Jawa sama lahan di sini kan cukup berbeda. Misbah Sambilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.